Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab An-Nahwul Wadhih, di mana kita akan membahas malam hari ini dengan izin Allah tentang jazmul fi'lil mudhari'i. Jazmul fi'lil mudhari'i, jazmnya fi'il mudhari'. Jazmnya fi'il mudhari'. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh yang disebutkan di dalam buku ini. Al-amthilah. Wahid, lam yahfaz Muhammadun darsahu. Lam yahfaz Muhammadun darsahu. Ya, tidak menghafal Muhammad pelajarannya. Ya, Muhammad tidak menghafalkan pelajarannya atau tidak menghafal pelajarannya. Lam yanqati' nuzulul matari. Lam yanqati' nuzulul matari. Lam yanqati' tidak terputus atau tidak berhenti, nuzulul matari turunnya hujan, ya. Hujannya itu enggak berhenti-berhenti, ya, turun enggak berhenti-berhenti. Lam yanqati' nuzulul matari. Yang ketiga, lam yaqbid ahadun 'ala al-lissi. Lam yaqbid ahadun 'ala al-lissi. Ya, tidak menangkap ahadun, seorang pun, 'ala al-lissi, terhadap pencuri. Ya, tidak ada seorang pun yang menangkap pencuri. Yang keempat, la ta'kul wa anta syab'an. La ta'kul wa anta syab'an. Janganlah engkau makan sementara engkau dalam keadaan kenyang. Ya, janganlah engkau makan, la ta'kul, jangan engkau makan, wa anta, sementara engkau, syab'anu, dalam keadaan kenyang. Baik. Yang kelima, khamsah, la tukthir minadh-dhahiki. La tukthir minadh-dhahiki. Janganlah engkau banyak minadh-dhahiki, tertawa. La tukthir, janganlah engkau memperbanyak minadh-dhahiki, dari tertawa. Ya, kamu jangan banyak tertawa. Taib. Sekarang nomor 7, ya. Agak berbeda, 7 sampai 9 itu agak berbeda. In taftah nawafidhal hujurati yatajaddad hawa'uha. In taftah, jika engkau membuka, nawafidhal hujurati, jendela-jendela kamar, yatajaddad, niscaya akan terbaharui, hawa'uha, udaranya. Di sini ada dua fi'il mudhari' yang jazm, yaitu taftah, di garis bawahin, dan yatajaddad. Ya. Jadi ada dua fi'il mudhari'. In taftah, ini fi'il mudhari'. Nawafidh al-hujurati yatajaddad, ini juga fi'il mudhari'. Hawa'uha. Yang kedelapan, in tajlis fi majral hawa'i tamrad.
In tajlis, jika engkau duduk, fi majral hawai, di tempat aliran udara, ya, yang tempat keluar masuknya udara, tamrad, engkau akan sakit. Niscaya engkau akan sakit. Yang kesembilan, yusafir akhuka tusafir ma'ah. Yusafir, jika bersafar, akhuka, saudaramu, tusafir, maka bersafarlah engkau, ma'ahu, bersamanya. Ya, yusafir, jika bersafar, akhuka, saudaramu, ya, tusafir, maka bersafarlah engkau, ma'ahu, bersamanya. Nah, ya, ini contoh-contoh yang disebutkan oleh al-muallif di dalam buku ini. Ya, kita tuliskan dulu beberapa contohnya, ya. Pertama, lam yahfaz Muhammadun darsahu. Ya, yahfaz ini fi'il mudhari' majzum. Yang kedua apa? Lam yanqati' nuzulul matari. Nah, yang ketiga, lam yaqbid ahadun halal lissi. Nah, yaqbid ini fi'il mudhari'. Keempat, ini jazmul fi'lil al-mudhari'. La ta'kul wa anta syab'an. Yang kelima, la tukthir min ad-dhahiki. Keenam, la tusri' fis sayri. Yang ketujuh, in taftah nawafidhal hujrati yatajaddad
8 8 أن تجلس مجرى الهواء تمرض. تسعة Nah, ya, antum perhatikan nomor 1, raqam wahid, lam yahfad Muhammadun darsahu. Yahfad fi'lul mudhari majzum. Naqul fi'il mudhari majzum. Ya, antum lihat akhir dari fi'il mudhari diapakan? Disukun ya. Tadinya yahfadhu. Ya, fi'il mudhari kan tadinya yahfadhu, ya. Yahfadhu. Nah, dengan di dhammah. Tapi karena ada huruf lam, ini menjadi disukun, yahfadh. Ya. Yahfadhunya jadi disukun. Yahfadh. Yang qati' sukun, yaqbid disukun, ta'kul, tukfir, tusri', ya. Semuanya itu akhir itu disukun. Begitu juga taftah, yatajaddad, semuanya disukun. Tajlis, tamrad, yusafir, tusafir. Ya, ini semua akhir katanya, akhir dari kata fi'il mudhari ini dibaca dengan sukun karena adanya huruf-huruf yang mendahuluinya ini. Dan ini disebut dengan huruf jazm. Dan fi'il mudhari yang didahului oleh huruf jazm disebut fi'lun majzumun. Ya, fi'lul mudhari majzum. Ya, fi'lul mudhari majzum. Fi'il mudhari yang dijazmkan. Nah, baik, sekarang kita masuk pada pembahasan al-bahath. Yashtamilu kullu mithalin minal amthilati sittatil ula. Ya. Masing-masing contoh dari dari 6 contoh yang pertama itu mengandung ala fi'il mudhari. Ya, itu mencakup fi'il mudhari. Jadi masing-masing contoh yang disebutkan oleh al-muallif dari nomor 1 sampai nomor 6 khususnya itu ada fi'il mudhari'nya di dalamnya. Ya. Nah, Abu Fatwa, yang pertama fi'il mudhari'nya apa? Nomor 1, yahfadh. Yang kedua, yang qati'. Nah, Abu Fatih. Yang ketiga, yang keempat, ta'kul. Arabin. Yang kelima, nomor 5 apa? Hah? Tukfir. Yang kelima, yang keenam, tusri'. Nah, ini semuanya fi'il mudhari, ya. Jadi masing-masing contoh dari nomor 1 sampai nomor 6 itu mengandung fi'il mudhari. Ya, terdapat atau mencakup fi'il mudhari di dalamnya. Fi'il mudhari ini qablahu ahadul harfain. Yang mana fi'il mudhari ini, ya, salah satu dari keduanya itu
apa? Salah satu dari keduanya itu fi'il mudhari' tadi itu didahului dengan salah satu dari dua huruf, yaitu lam dan la, Nah, wa yadullul harful awwal, dan huruf yang pertama itu menunjukkan, yadullul harful awwal, huruf yang pertama itu menunjukkan ala nafyil fi'li, kepada penafian terhadap fi'il. Penafian itu peniadaan, ya. Fi zamanil madhi, pada waktu yang telah berlalu. Jadi kalau kita katakan lam yahfaz, ya, yahfazu sebelum ada lam, ya. Yahfazu artinya menghafal. Berarti ada perbuatan menghafal. Tapi kalau ada kata lam, itu menunjukkan tidak ada perbuatan menghafal. Lam yahfaz, tidak menghafal. Ya. Kapan tidak menghafalnya? Sebelum diucapkan oleh kita atau sebelum atau setelah? Yani Muhammad itu tidak menghafal pelajaran itu tadi atau saat kita bicara? Antum bilang Muhammad tidak menghafal pelajarannya, ya. Ketika antum mengatakan perkataan anda ini, ya, jadi perbuatan tidak menghafal dari Muhammad ini itu sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi, makanya antum bisa ngomong. Jadi kalau kita bilang yahfadhu Muhammadun darsahu, Muhammad sedang menghafal pelajaran atau akan menghafal pelajaran. Kalau kita bilang yahfadhu Muhammadun darsahu, Muhammad sedang menghafal pelajaran atau akan menghafal pelajaran. Jadi ketika kita bicara seperti itu, perbuatan menghafal oleh Muhammad itu telah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi? Sedang terjadi atau akan terjadi. Kalau kita bilang yahfadhu Muhammadun darsahu, Muhammad sedang menghafal pelajarannya atau Muhammad akan menghafal pelajarannya, itu makna daripada yahfadhu Muhammadun darsahu. Artinya bahwasanya perbuatan menghafal yang dilakukan oleh Muhammad itu sedang terjadi atau akan terjadi, ya. Sementara kalau ada lam yahfadh Muhammadun darsahu, Muhammad tidak menghafal pelajarannya, ya, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan menghafal itu tidak ada dari Muhammad dan itu telah terjadi sebelum kita mengatakannya, ya, sebelum kita mengatakannya. Maka di sini lam itu yadullul harful awal, ya, huruf lam yaitu huruf yang pertama, ya, dari dua huruf ini, karena ada dua huruf, ya, lam dan la dalam contoh tadi. Huruf yang pertama dari dua huruf ini yaitu huruf lam, maksudnya itu menunjukkan kepada penafian, peniadaan terhadap perbuatan, ya, pada waktu yang telah lalu. Jadi kalau kita bilang lam yahfadz Muhammadun darsahu, Muhammad tidak menghafal pelajarannya, artinya apa? Tidak ada perbuatan menghafal oleh Muhammad, dan tidak adanya perbuatan menghafal itu sudah terjadi sebelum kita ngomong, sebelum kita ucapkan. Jadi Muhammad sudah nggak menghafal, ya, sudah, yakni kita melihat Muhammad nggak menghafal, kemudian kita bicarakan, kita ngomongkan Muhammad nggak menghafal pelajaran, ya. Jadi perbuatan tidak menghafal pelajaran itu sudah terjadi sebelum kita bicarakan, ya. Nah, baik. Wa yufidul harfu tsani,
Sementara huruf yang kedua ya itu huruf la. Nah, itu menunjukkan atau memberikan faedah apa? Wa yufidu, dan memberikan faedah al-harfu tsani, huruf yang kedua, yaitu huruf la ya. Itu nahyal mukhatab anil fi'li. Nahya, larangan. Berarti la itu melarang, larangan ya. Kalau lam artinya meniadakan ya. Sementara la itu artinya menunjukkan larangan. Larangan al-mukhatab ya, orang yang kita ajak bicara. Al-mukhatabi, orang yang kedua ya, orang kedua yaitu kita larang anil fi'li, dari perbuatan, dari suatu perbuatan. Ketika kita mengatakan la ta'kul, artinya jangan engkau makan, berarti larangan, larangan untuk memakan ya. Jangan kau makan wa anta syab'an, sementara engkau dalam keadaan sangat kenyang. La tukthir, jangan memperbanyak, minadh-dhahiki, dari tertawa ya, kamu jangan banyak ketawa, ini kan larangan. Nah, baik. Jadi kalau lam itu menunjukkan nafi, peniadaan, yang artinya tidak. Lam yahfaz, tidak menghafal. Lam yanqati, tidak berhenti. Lam yaqbid, tidak menangkap. Kalau la di sini ya, dalam contoh ini ya, itu artinya larangan. La ta'kul, jangan memakan. La tukthir, jangan memperbanyak. La tusri, jangan cepat-cepat. Fis sayri, dalam berjalan ya. Nah, baik. Ini yang pertama dari sisi maknanya. Idza ta'ammalta akhira kulli mudhari'in. Sekarang lihat kembali pada contoh-contoh tadi, terutama pada akhir dari kata ya fi'il mudhari'. Akhir dari fi'il mudhari'. Idza ta'ammalta akhira kulli mudhari'in, jika engkau memperhatikan akhir setiap fi'il mudhari' masbuqin, yang diawali atau yang didahului bi ahadi hadainil harfain, dengan salah satu dari dua huruf ini, fi hadhil amthilati, pada contoh-contoh ini, wa fi ghairiha, dan contoh yang lainnya, wajadtahu, engkau akan mendapatkannya, majzuman, dalam keadaan jazam ya, engkau akan mendapatkannya dalam keadaan jazam ya, jazm. Nah ya, untuk memperhatikan lam yahfaz, jazm ya. Lam yanqati', jazm ya, disukun, karena tanda jazm itu sukun ya, tanda asal daripada jazm itu sukun, sukun di akhir kata ya. Lam yaqbid, la ta'kul, la tukthir, la tusri' ya, sukun yang ada di akhir kata. Ini tanda jazm ya, tanda asli dari i'rab jazm. Baik, perhatikan lagi. Lakinnaka, akan tetapi engkau, idza hadzafta hadzal harfa, jika engkau membuang huruf ini, itu huruf lam atau huruf la-nya dibuang, wajadtahu marfu'an, engkau akan mendapatkannya dalam keadaan marfu'. Engkau akan mendapatkannya dalam keadaan marfu'. Baik. Jadi kalau lamnya dibuang untuk nomor 1, Abu Fatwa coba. Lamnya dibuang, bunyinya akan seperti apa jadinya? Ya, raqam wahid. Kalau lamnya dibuang. Naam. Yahfazu Muhammadun darsahu. Ini kalau lamnya dibuang ya. Yahfazu dengan di-dhammah. Yahfazu Muhammadun darsahu. Nah, yang kedua, Abu Fatih. Yang qati'u nuzulul matari. Nah, kalau lamnya dibuang menjadi yang qati'u di dhammah.
Yang ketiga, Arabin. Yaqbidu ahadun 'ala lissi. Li lamnya di kasrah ya, karena harakatnya itu di bawah syiddah. Kalau harakat di bawah syiddah artinya kasrah. Lissi. Nah. Lam yaqbid ahadun 'ala liss. Ya, lissi. Jadi apa? Yaqbidu. Kalau enggak ada lamnya menjadi yaqbidu. Nah. Arba'ah. Aslihun. Ta'kulu wa anta syab'an. Nah. Ta'kulu wa anta syab'an, ya, atau diganti ta'kulu wa anta jaw'an misalnya, ya. Jadinya di dhamma ta'kulu. Khamsah. Tukthiru min ad-dhahiki. Anta tukthiru min ad-dhahiki. Nah. Sittah. Tusri'u fis sayri. Nah. Jadi kalau tidak ada huruf-huruf lam tadi, huruf lam atau huruf la, ya, maka fi'il mudhari' itu dibaca dengan dhammah marfu', ya. Marfu'nya itu di dhammah di sini. Nah, wa min dzalika, dari hal itu, nara, kita melihat, anna kullan, ya, kita melihat, maksudnya kita mengetahui, ya, anna kullan min hadzainil harfain, bahwasanya masing-masing dari dua huruf ini, idza dakhala 'ala al-mudhari'i, apabila masuk kepada fi'il mudhari', ya, jazama akhirahu, dia menjazmkan akhirnya, ya, dia menjazmkan akhirnya. Nah, ya. Baik. Jadi apabila lam dan la itu masuk kepada fi'il mudhari' tadi, maka fi'il tadi itu akan dijazmkan, ya, dijazmkan. Oleh karena itu huruf lam dan huruf la disebut dengan harful jazm, ya, atau al-jazimah, ya, huruf-huruf yang menjazmkan, ya, huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Baik, ini untuk nomor 1 sampai nomor 6. Masih ada 3 contoh yang lain dan ini agak berbeda, ya. Wa idza ta'ammalta al-amthilata thalathatal akhirah, jika engkau memperhatikan 3 contoh yang terakhir, yakni al-mithalus sabi' wa thamin wa tasi', itu contoh yang nomor 7, nomor 8 dan nomor 9, ya. Wajadta kulla mithalin minha, wajadta, engkau akan mendapatkan masing-masing contoh darinya, ya, dari 3 contoh tadi, mabdu'an bil harfi in, itu dijazmkan oleh huruf in, wa mustamilan ala fi'laini mudhari'aini majzumain, ya, dan apa? Dia itu mengandung 2 fi'il mudhari' yang dijazmkan. 2 fi'il mudhari' yang dijazmkan. In taftah, ini fi'il mudhari' yang pertama. Jika engkau membuka an-nawafidh, nawafidh al-hujrah, ya, jika engkau membuka jendela-jendela kamar, yatajaddad, ini fi'il mudhari' yang kedua, dia pun di dalam keadaan jazm, ya, niscaya akan berganti hawa'uha, ya, atau diperbaharui hawa'uha, udaranya. Nah, baik. In tajlis fi majrul hawa tamrad. In tajlis, ini fi'il mudhari' yang pertama, tajlis, ya, jika engkau duduk di tempat aliran udara, tamrad,
engkau akan sakit. Ini fi'il mudhari' yang kedua. In yusafir akhuka, jika saudaramu bersafar, tusafir ma'ahu, niscaya engkau akan bersafar bersamanya. Nah, jadi masing-masing contoh ini mengandung dua fi'il mudhari' dan masing-masing itu dijazmkan karena adanya huruf in. Ya. Husulul awal minhuma syartun fi husulil tsani. Baik. Terjadinya yang pertama dari dua fi'il tadi adalah menjadi syarat terjadinya yang kedua. Ya, jadi didapatkannya yang pertama itu menjadi syarat untuk mendapatkan yang kedua. Jika engkau membuka jendela-jendela atau jendela rumah, jendela kamar, niscaya akan diperbaharui hawanya atau akan berganti hawanya. Baik. Jadi bergantinya hawa, bergantinya udara di kamar itu syaratnya apa? Jendelanya dibuka. Bergantinya udara di kamar syaratnya jendelanya dibuka. Jadi ya, didapatkannya hawa yang baru itu syaratnya kalau jendelanya itu dibuka. Makanya ya, fi'il yang pertama itu menjadi syarat bagi fi'il yang kedua. Ya. Jadi terjadinya fi'il yang pertama menjadi syarat terjadinya fi'il yang kedua. Fa fathun nawafidhi fil mithal al-awwal mathalan, maka membuka jendela-jendela pada contoh yang pertama, misalnya ya, fil mithal al-awwal, pada misal yang pertama, mathalan ya, misalnya adalah syartun, dia syarat fi tajaddudil hawa, dalam bergantinya udara. Ya, dalam bergantinya udara. Ya, dalam diperbaharuinya udara. Walladzi afadha syartu, dan yang memberikan faedah syarat, wa jazama kullan minal fi'lain, walladzi afadha asyarta wa jazama kullan minal fi'lain, ya, dan menjazamkan masing-masing dari dua fi'il tadi. Huwa adalah in, dia adalah in, ya. Jadi in inilah yang memberikan faedah syarat. Walidzalika tusamma in harfa syartin wa jazmin. Oleh karena itulah tusamma disebut in, ya, huruf in itu harfa syartin wa jazmin, huruf syarat dan jazm. Makanya kita bilang in harfu syartin wa jazmin. Ya, kalau di-i'rabkan kita bilang in harfu syartin wa jazmin. In adalah huruf syarat dan huruf jazm. Ya. Naam. Wa yusamma al-fi'lu al-awwalu fi'la syarti. Dan fi'il yang pertama disebut fi'il syarat. Wal fi'lu tsani jawab syarti. Dan fi'il yang kedua disebut jawabus syarat. Jadi kalau kita bilang taftah fi'lu syartin, yatajaddad jawabu syartin, ya. In harfu syartin wa jazmin taftah fi'lun mudhari' majzum, ya. Ini disebut fi'lu syarat. Kalau ada fi'lu syarat, maka ada jawabu syarat. Ada fi'il syarat, maka ada jawab syarat. Fi'il syarat itu yang pertama, jawab syarat itu yang kedua. Ya. Jika engkau begini, maka akan begini. Ya, hasilnya begini. Ini menjadi jawab. Jika itu artinya syarat, ya.
Nah, jika engkau belajar, engkau berhasil. Jadi keberhasilan itu syaratnya apa? Belajar. Jadi jika itu artinya syarat. Nah, ya, bisa difahami nggak? In tajlis fi majral hawa tamrad. Aina fi'lu syarat? Fi'il syaratnya mana? Tajlis, ini fi'il syarat. Aina jawabu syarat? Tamrad. Nah, jawabu syarat itu tamrad. Yusafir akhuka tusafir ma. Aina fi'lu syartin? Yusafir. Fi'lu syart yusafir. Aina jawabu syarat? Nah, jawabu syarat tusafir. Ya, nah. Dan ini disebut apa? Harfu syaratin wa jazmin. Harfu syaratin wa jazmin. Baik. Ini kita bisa simpulkan bahwasanya huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari itu terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama, huruf yang menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Ya, dia hanya menjazmkan satu fi'il mudhari. Nah, ya. Dan yang kedua, yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Ya. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari, dan ini disebut dengan adawatu syarti al-jazimah. Huruf-huruf syarat yang menjazmkan. Di antaranya adalah in. Ada huruf yang lain? Ada. Ya, enggak cuma in, ada. Ya, ada man, mata, mahma, ainama, ya, ainama, haitsuma, ya, ayyana, kaifama. Ya. Ini diantara huruf-huruf syarat. 6. Mata takhruj, akhruj misalnya. Mata takhruj, akhruj. Kapanpun engkau keluar, saya keluar. Mata ta'kul, akul. Kapanpun engkau makan, saya juga makan. Itu ya, ini misalnya ya. Dia itu menjazmkan dua fi'il mudhari. Jadi adawatu syarti al-jazimah, huruf-huruf syarat yang menjazmkan fi'il mudhari, dia itu akan menjazmkan dua fi'il mudhari. Ya, dua fi'il mudhari. Jadi ada huruf jazm yang hanya menjazmkan satu fi'il mudhari, ada juga huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Dan yang menjazmkan dua fi'il mudhari ini disebut dengan huruf syarat al-jazimah. Huruf syarat al-jazimah. Nah, sekarang al-qawaid. Dari penjelasan tadi bisa kita menyimpulkan dalam kaidah yang pertama, yujzamul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu harfun jazimun. Yujzamu, dijazmkan al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari', ya, tanda jazmnya apa? Tanda asalnya adalah sukun, ya. Tanda asli jazmnya fi'il mudhari' itu adalah dengan sukun, tanda aslinya. Jadi dijazmkan fi'il mudhari' idza sabaqahu, apabila mendahuluinya harfun jazim, huruf jazm. Jadi fi'il mudhari' ini akan dijazmkan kalau didahului oleh huruf jazm. Kal hurufil atiyah, seperti huruf-huruf berikut ini. Huruf jazm itu seperti apa? Seperti gini. Wahya lam, yaitu lam. Wala an-nahiyah, yang kedua adalah la nahiyah. Wa in dan in. Dikatakan la nahiyah karena ada la nafiyah, ya. Ada la nafiyah, ada la nahiyah. La nafiyah artinya tidak, kalau la nahiyah artinya jangan. Ya. Nah, kalau la nafiyah seperti apa? Misalnya la yadkhulul kafirul jannata. La yadkhulu, tidak akan masuk atau tidak masuk al kafiru, orang kafir itu al jannata, ke dalam surga, ya. Kalau mati dalam kekafiran, ya, dia tidak akan masuk surga. Jadi la
Yadkhulunya tetap di dhamma karena la bukan la nafiyah. Dan bukan la nahiyah. Jadi yang menjazamkan itu apa? Yang menjazamkan itu la nahiyah. Ya. La nahiyah yang artinya larangan ya. Nah, kalau la yang artinya bukan atau tidak, maka dia tidak menjazmkan. Jadi contoh huruf jazm itu apa? Lam, la, an-nahiyah dan in syartiyah ya. In yang itu merupakan huruf syarat. Baik. Berikutnya lam wala an-nahiyah. Lam dan la nahiyah tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Tajzimani keduanya menjazmkan fi'lan mudhari'an wahidan, satu fi'il mudhari' saja. Wal harful awal, huruf yang pertama yaitu lam, huruf yang pertama yaitu huruf lam ya. Yang fi husul al-fi'li fil madhi, menafikan atau meniadakan terjadinya fi'il, terjadinya perbuatan fil madhi pada waktu yang telah berlalu. Jadi lam itu menunjukkan apa? Menunjukkan tidak terjadinya suatu perbuatan pada waktu yang lampau. Tidak menghafal misalnya, berarti tidak ada pekerjaan menghafal ya, kejadian menghafal itu nggak ada. Wathani, dan yang kedua yaitu huruf la nahiyah maksudnya ya. Wathani, dan yang kedua yaitu huruf la nahiyah, yanha an amil fi'li, itu artinya apa? Melarang dari melakukan suatu perbuatan. Melarang dari melakukan suatu perbuatan, itu la nahiyah, artinya larangan, jangan, yang artinya jangan ya. Baik. Yang ke-16, in tajzimu fi'lain. Huruf in itu menjazmkan dua fi'il. Huruf in itu menjazmkan dua fi'il. Wa tufidu, dan memberikan faedah. In itu memberikan faedah anna husul al-fi'l al-awwal, bahwasanya terjadinya fi'il yang pertama itu syaratun, merupakan syarat, fi husul al-fi'l al-tsani, pada terjadinya fi'il yang kedua ya. Atau didapatkannya fi'il yang pertama menjadi syarat didapatkannya fi'il yang kedua, karena ini adalah syarat ya. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada latihan ya. Latihan yang pertama dulu. Baik, fadhal Abu Fatwa. Ghamatis sama'u wa lam tumtir. Aina fi'il mudhari' al-majzum? Fi'il mudhari' jazm mana? Tumtir. Nah, ghamatis sama ya, langitnya mendung, walam tumtir, tapi tidak turun hujan. Nah, baik. Yang kedua, nah, yahdur ini fi'lul mudhari' majzum. Ya, fi'il mudhari' majzum itu adalah yahdur. Lam yahdur, tidak hadir. Ali al-bariha, tadi malam. Ali tidak hadir tadi malam. Baik, salasa. La tata'aw. La, ini adalah huruf jazm, berarti kathratal mizahi. La tata'awwad kathratal mizahi. La tata'awwad, jangan engkau membiasakan, kathratal mizah, banyak bercanda ya.
Jangan biasakan banyak bercanda. La tata'awwad. Jadi dalnya disukun karena jazm. Baik. Arba'ah. Ta'ibun. Aina fi'il mudhari' majzum? Tashrab. La tashrab, janganlah engkau meminum. Wa anta ta'ibun, sementara engkau sedang capek. Ya. Maksudnya biar reda dulu baru minum. Ya. Jangan lagi capek ngos-ngosan langsung minum. Ya, karena waktu itu nafasnya belum teratur. Ya. Ditakutkan minumnya ini malah masuk ke saluran pernafasan, ya. Bukan saluran minum, ya, saluran air. Naam. Khamsah. Ana fil mudhari' majzum yugharrid. Naam, lam yugharrid. Al-usfuru, burung itu, lam yugharrid, tidak berkicau. Ya. Burung itu tidak berkicau. Baik. Sittah. Bihararatiha. Naam. Naam. In taqrib, naam, minan nari tashkur bihararatiha. Ini in taqtarib, ya. Jika engkau mendekati, atau in taqrub, jika engkau dekat, minan nari, dari api, tashur, engkau akan merasakan bihararatiha, panasnya api tersebut. Ana fi'il mudhari' majzum taqrub sama tash'ur. Nah, karena ada huruf in, ya. Huruf in ini menjazmkan dua fi'il mudhari'. Nah, in taqtarib atau in taqrub minan nar, ya, tash'ur bi hararatiha. Baik. بعده تدفع ثمنه. إن تتلف شيئا لغيرك تدفع ثمنه. Jika engkau merusak sesuatu milik orang lain, ya, milik selainmu, tadfa, niscaya engkau harus membayar thamanahu, ya, harganya, ya. Dan jika engkau merusak sesuatu milik selainmu, milik orang lain, ya, engkau harus membayar harganya, ya, ganti ruginya. Aina fi'il mudhari' majzum tutlif sama tadfa'. Nah, karena ini huruf yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Baik, thamaniyah. In tadrib qittan yakhmishka. Naam. Naam. Fi'il mudhari' majzum ini tadrib dan yakhmish, ya. Yakhmish itu mencakar, ya, bisa dikatakan mencakar. Nah, ba'da لا تبلع طعاما قبل أن تجيد مضغه. أين فعل المضارع مجزوم؟ تبلع. Nah, لا تبلع, janganlah engkau
menelan ta'aman makanan qabla sebelum antujida madghahu engkau membaguskan mengunyahnya. Maksudnya engkau mengunyahnya dengan baik ya. Jangan engkau menelan makanan sebelum engkau mengunyahnya dengan baik. Nah. Ba'da walam at'ab. Nah. Masyaitu kathiran walam at'ab. Aina fi'il mudhari' majzum? At'ab. Masyaitu, saya jalan, kathiran, banyak, artinya saya berjalan lama, jauh. Walam at'ab, dan saya tidak capek. Ya. Saya berjalan jauh tapi enggak capek. Nah. Ya. Baik. Sampai di sini dulu, insyaallah. Untuk latihan yang lainnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.